Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 14. Kali ini kita mengambil ayat 15 sampai 21. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Menjelang malam, sepertinya murid-murid Yesus merasa terganggu dengan privasinya pada orang banyak yang di mana Yesus sedang melayani mereka. Maka datanglah mereka kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini mulai sunyi, hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya cuma 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Dan kemudian mereka mulai memberikan roti tersebut dan ikan tersebut. Dan Yesus mengadahkan ke atas dan memecah-mecahkannya. Dan apa yang terjadi? Mujizat pelipat gandaan. 5.000 laki-laki makan sampai kenyang, termasuk perempuan dan anak-anak, sisanya 12 bakul. Yesus mau memperkenalkan dirinya. Apapun yang diserahkan kepada Tuhan yang terbatas akan menjadi tidak terbatas. Yang sedikit diserahkannya kepada Yesus akan menjadi banyak. Murid-murid hanya cuma tahu Yesus sebagai pengajar yang penuh dengan hikmat. Yesus adalah seorang pembuat mujizat kesembuhan. Tapi kali ini Yesus mau memperkenalkan dirinya bahwa Dia Tuhan multiplikasi. Menurut kalkulasi dunia, 5.000 laki-laki harus disiapkan 5.000 roti dan 5.000 ikan. Sedangkan yang ada pada mereka cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Nggak mungkin. Menurut kalkulasi dunia, 5 plus 2 sama dengan 7. Bagaimana dengan 7 makanan ini bisa kasih makan 5.000? Tapi menurut kalkulasi kerajaan Allah, jika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka 5 tambah 2 sama dengan 5.000 laki-laki plus 10.000 untuk perempuan dan anak-anak, dan sisanya 12 bakul. Wow, luar biasa. Menurut ukuran dunia, 5 roti dan 2 ekor ikan, kalau kita kasih ke Tuhan atau kasih ke orang, habis, ludes, bisa mati kelaparan. Tapi menurut kalkulasi kerajaan Allah, ketika kita memberikan kepada Tuhan, maka yang sedikit menjadi banyak. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada murid-murid untuk melangkah terlebih dahulu dengan iman, baru lihat mujizat. Nabur dulu dengan mencucurkan air mata, baru menuai dengan sorak-sorai. Korban dulu, baru kamu bisa melihat pelipat gandaan. Mari kita belajar untuk kita mengenal Tuhan, bukan cuma pengajarannya. Mengenal Tuhan bukan karena mujizat-mujizat kesembuhannya. Tapi mari kita belajar hari ini mengenal Tuhan, yaitu kuasa pelipat gandaannya. Yang kita perlu lakukan adalah berani menyerahkan harta kita, talenta kita, ilmu kita, waktu kita, kemampuan kita, tenaga kita yang terbatas kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang lain. Maka kita akan lihat pelipat gandaan.
Kenapa investasi terbesar di dunia ini adalah yaitu investasi pada kerajaan Allah. Dan yang kedua, investasi pada hidup orang lain. Ukuran yang Anda pakai untuk memberi akan diukurkan kembali kepadamu. Jadi memberi sedikit, menuai sedikit. Memberi banyak, menuai banyak. Nggak pernah memberi, nggak pernah menuai. Nah, kita ini maunya selalu mengalami financial upgrade. Tapi kita nggak pernah mau menabur upgrade. Itu bukan kalkulasi Tuhan. Yesus mengajarkan dalam Lukas 6 ayat 38, berilah, maka kamu akan diberi. Melangkah dulu korban, nabur, kasih, sakit, maka kamu akan diberi. Makanya ada orang menebar harta begitu luar biasa, selalu berkelimpahan. Ada orang menahan harta begitu luar biasa, selalu berkekurangan. Aneh, menurut kalkulasi dunia ngasih habis. Tapi kalau engkau pengen lihat apa yang terbatas padamu ini menjadi banyak, belajar untuk kita menabur di masa sukar. Karena menabur di masa sukar adalah jaminan keamanan finansial. Sejak masa COVID-19 ini, kami diajarkan untuk tidak mengecangkan ikat pinggang. Walaupun kami sendiri gak punya income, harus melangkah dengan hidup dengan iman. Tapi kami memikirkan hamba-hamba Tuhan yang lain, yang nasibnya sama dengan kami. Yang kami lakukan, kami coba menabur dari rekening kami kepada beberapa hamba Tuhan yang menarik sampai hari ini. Sudah ribuan hamba Tuhan yang disalurkan. Tidak pernah habis rekening kami. Tidak pernah terjadi sebelum masa COVID-19. Aneh. Orang-orang krisis ekonomi, sedang resesi, tapi justru kita melihat mujizat pelipat ganda sampai capek kadang-kadang transfer dan memberkati orang. Luar biasa. Ini betul-betul kita lihat mujizat pelipat gandaan. Di masa COVID ini, Yayasan Tambang Harapan tidak punya program untuk pakai sembako. Nasi siap saji. Kami saja udah mikirkan di mana tiap bulan harus nolong 5.000, tiap hari harus nolong 5.000 anak-anak, kasih pendidikan, kasih makanan bergizi. Dana yang kita keluarkan sudah ratusan juta, hampir M. Disuruh tambah lagi mengeluarkan dana untuk 500 paket sembako dan 350 makanan siap saji setiap minggu. Waktu kami mulai menyalurkannya di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dana yayasan mulai ngedrop. Bagian keuangan berkata, dana yayasan sisa 2 minggu lagi. Pak, gimana kalau diteruskan? Ini kita bisa punya program berhenti. Kalau kamu melihat Tuhan kita adalah Tuhan pelipat gandaan, yang kita berlakukan, jangan menahan, salurkan, biar kita merasakan mujizat Tuhan. Dan yang luar biasa, dari minggu pertama sampai hari ini minggu 26, kita gak pernah berhenti untuk menyalurkan 500 paket sembako minimal bagi keluarga yang rentan ekonominya, dan 350 makanan siap saji bagi mereka yang homeless, para tunawisma yang gak punya tempat tinggal. Menarik, luar biasa pekerjaan Tuhan. Saya rindu bukan cuman dialami oleh murid-murid Yesus, buat Tuhan kita Tuhan pelipat ganda. Bukan cuma dialami sama kami, buat Tuhan kita Tuhan pelipat ganda. Tapi saya rindu untuk setiap kita bisa mengalami Tuhan kita adalah Tuhan pelipat gandaan. Di musim krisis ini, inilah waktu yang terbaik untuk kita bisa menyerahkan apa yang kita punya bagi Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Saya juga heran, di YouTube ini juga saya gak pernah minta orang untuk subscribe, kasih like dan sebagainya. Yang kami lakukan menabur firman tiap hari. Biasanya kalau saya menyampaikan firman Tuhan diundang di gereja atau persekutuan, kami menerima persembahan kasih. Sedangkan di YouTube ini setiap hari saya harus belajar firman Tuhan dan bagikan cuma-cuma di daily devotion, ibadah hari Sabtu dan Minggu. Dan kami gak terima persembahan apa-apa. Tapi yang menarik, ketika kita menabur ilmu, saya menuai ilmu. Ketika menabur kasih, gak usah saya minta dikasih like sama orang. Orang kasih like. Gak usah saya minta orang subscribe. Orang sendiri subscribe.
Nggak usah saya minta orang persembahan. Ada aja berkat mengalir. Hal ini yang membuat saya makin teguh dan yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pelipat ganda. Mari rasakan dan nikmati Tuhan yang ajaib dengan belajar faith of faith, melangkah dengan iman, menabur dengan mencurahkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Live better life. God bless you. Saya Francisca, saya sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya salah satu siswa saya di SD Hiliwuku, namanya Eki. Jarak rumahnya ke sekolah sekitar 7 km dan ditempuh dengan berjalan kaki. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.